aku itu misalnya mau orang bilang aku bakal masuk neraka, orang bilang aku melawan kodrat, justru aku benar-benar ngerasa aduh alhamdulillah dengan peran waria yang aku jalani sekarang. Ada waria, istilahnya emang dia nyamannya situasional dan kondisional. Terus ya aku di tengah orang-orang yang pasti nganggap aku itu sesuatu yang hujan. Ini di sini hujan gede banget, tapi udah agak reda, jadi akunya tuh jadinya aku mau beli nasi agak Susanti itu susah ya. Nah, kita ngobrol terkait ini ya, pilihan. Kok aku nggak dandan ya, gitu. Aku emang orangnya nggak seneng dandan ya, sama sekali aku orangnya nggak seneng dandan. Tapi aku lebih fokusnya lebih ke menjaga kesehatan kulit, menutrisi kesehatan kulit, gitu-gitu sih kalau aku. Jadi emang aku udah ngerasa, maksudnya udah ngerasa nyaman dengan nggak harus dandan gitu loh. Aku tuh lebih seneng orang ngeliat aku tuh emang real, tampil apa adanya gitu. Tapi menurut aku ini yang terbaik gitu loh. Menurut aku ini yang terbaik gitu. Aku lebih misalnya ke penggunaan produk-produk untuk mendukung kecantikan, itu aku lebih ke satu ke kayak Lulur, terus pelembab wajah, pelembab rambut, pelembab bibir, terus hand body, kulit. Jadi kecantikan aku itu kayak gitu. Terus ya aku paling memanjangkan rambut karena aku seneng ya rambut panjang gitu. Selain emang istilahnya orang tahu lah identitas aku sebagai war. Jadi aku benar-benar semuanya aku terbuka gitu. Tapi ya sampai saat ini sih emang penerimaan baik-baik aja ya. Semuanya kan kalau menurut aku itu tergantung sikap ya. Tergantung sikap dan perilaku gitu. Aku itu lebih senang istilahnya karena emang aku senangnya itu dengan hal-hal kebaikan ya. Harapan aku orang bisa deket dan bisa deket sama aku itu karena ya baik juga dasarnya, bukan karena kecantikan, kemewahan, tidak. Gitu ya alasan aku tidak dandan. Aku udah benar-benar ngerasa kalau seandainya aku harus bilang cantik, I'm beautiful, I'm very happy gitu, cantik, beautiful. Terus apalagi ya, kalau menurut aku yang terpenting juga, aku itu termasuk orang yang dulu untungnya ya orang tua aku itu dulu memanjakan aku segala-galanya. Ketepatan aku seneng baca dulu, dari dulu seneng baca dulu waktu aku di kampung aja, di kampung pelosok Naunun jauh di sana di perkebunan Emplasemen Mbah Butong, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Di sono transmigrasi, keturunan transmigrasi ya kalau aku, orang darah Jawa. Jadi emang di pelosok Jawa di sana pun aku udah sempet langganan majalah Bobo gitu. Setelah itu SMP itu era 80-an ya. Era 80-an apa 90-an gitu ya. 80-an. Aku SD udah langganan majalah Bobo. SMP aku uang jajan aku udah beli majalah dulu, majalah film dong. Tahu kan majalah film yang informasinya soal film Bollywood, film Mandarin, film Hollywood, yang banyak kayak gitu. Malah lebih update kalau menurut aku ya waktu dulu. Terus waktu SMA aku sempet
beli majalah, langganannya sih Aneka, tapi aku juga kalau ada uang lebih aku beli majalah mode, Anita, majalah Gaya gitu. Jadi emang sejak kecil emang senang baca buku. Terus udah gitu pas SMP aku senang baca artikel-artikel soal bintang film. Aku senang banget bintang film Mandarin, Bollywood. Dulu Mandarin ya, aku suka kadang-kadang salah, nggak boleh. Mandarin itu kalau orang bilang sekarang itu bukan Cina. Kalau aku sih dulu film Mandarin itu bilang Cina ya. Ya nggak apa-apa lah, pokoknya itu gitu. Era-era Andy Lau, Donnie Yen, Jet Li, Sammo Hung, Desmond Kwok, Aaron Kwok, yang kayak gitulah ya, aku suka banget. Udah gitu kan kalau di TV dulu karena emang aku di Sumatera, channel Malaysia itu udah ketemu. Dulu channel Malaysia itu sering menayangkan film-film yang dari Hollywood, Bollywood, Mandarin gitu. Nah kayak gitu sebelum ada TV swasta ya. Jadi emang penting banget konsep cantik itu satu, nambah wawasan, baca buku. Terus kalau seandainya kita lihat YouTube juga, tujuannya untuk menambah pengetahuan gitu. Pengetahuan yang sangat beragam, untung-untung ya, itu bermanfaat buat kita. Nah kayak gitu, itu salah satu model kecantikan juga ya. Udah gitu, hati kita harus bahagia, harus menjadi diri sendiri. Aku emang proses menjadi diri sendiri untuk yang ke aku banget itu, aku lebih ke proses pencarian pengetahuan itu yang memantapkan kedirian aku gitu loh. Karena aku ngerasa dari kecil sampai gede emang kayaknya aku nggak ada proses pencarian diri deh gitu. Cuma lebih ke proses pemantapan, karena kan gini, selain aku waria, aku juga kan ya agama ya, punya agama. Jadi emang aku dilahirkan sama orang tua yang agamanya Islam gitu. Jadi yang harus aku kerjakan bagaimana aku bisa mencari pengetahuan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya soal agama yang aku anut gitu. Karena kan bahaya juga ya pas proses aku menjelang udah bisa cari uang sendiri. Emang dulu kan pasti disuruh sholat, jangan lupa sholat gitu, rajin sholat. Tapi aku mikir aku sempet hampir terjebak dengan aliran agama Islam yang waduh kalau dulu itu beresiko ya, beresiko. Untungnya emang aku senang belajar dan aku selalu berdoa gitu. Aku dulu sempet sampai nggak mau salaman sama perempuan. Secara aku ngondek, kan aneh banget gitu. Dulu aku sempet harus deket-deket perempuan, tapi kan aneh, di hati aku tuh nggak kena gitu loh. Tapi aku tetap harus menjadi yang beragama Islam gitu. Aku nggak cari pembenaran ya, tapi aku terus mencoba menambah wawasan dan berkat istilahnya. Emang sih doa itu bener luar biasa kalau menurut aku. Doa itu luar biasa banget, apalagi dibantu kita senang belajar gitu ya, senang baca, senang mencari gitu. Sampai sekarang pun aku belajar ya, karena ternyata di Indonesia ini bahaya soal aliran-aliran gitu, itu ngeri banget ya, itu sangat membahayakan lah gitu kalau buat aku. Sampai akhirnya ya aku ketemu di YouTube, ketemu channel yang benar-benar luar biasa gitu, memberi wawasan, pemahaman soal agama yang aku anut itu lebih mendalam lagi. Dan itu bukan orang yang sangat terkenal, bukan pencerah buat aku, di atas ulama lah menurut aku ya, tapi dia paham ya soal Al-Quran, hadis, sejarah gitu. Kalau yang sekarang ini kayak misalnya Pak Ahmad Qasim, itu benar-benar sangat mencerahkan banget gitu, sangat mencerahkan banget. Pasti kamu nggak tahu, ya banyak lah ya. Aku dulu awal-awalnya Profesor Quraish Shihab, aku sampai koleksi bukunya juga. Ada beberapa sih, nggak banyak gitu. Tapi aku dulu sering banget beli buku-buku.
gitu. Tapi nih ya tetap nih dengan proses pembelajaran yang ada di YouTube berkat benar-benar Allah mengizinkan doa kita gitu. Aku sangat bersyukur menjadi waria, sangat bersyukur dengan peran yang aku dapatkan sampai saat ini. Sampai aku putuskan untuk tidak mau menikah. Itu. Tapi itu karena proses pembelajaran gitu. Kalau seandainya gini, ada orang yang misalnya pembelajaran sesat, misalnya ada orang yang bilang begitu. Ya, aku sih ini ya, kalau sekarang sih ditanggapinya, aku bersyukur gitu loh. Aku bersyukur mendapatkan pengetahuan yang kalau seandainya orang bilang begitu pun, ya udahlah gitu. Aku malah, ya semoga dia mendapat pengetahuan yang aku dapatkan gitu. Kalau sekarang ya, bener asli. Dengan pengetahuan karena berkat ya doa ya, itu benar-benar aku itu misalnya mau orang bilang aku bakal masuk neraka, orang bilang aku melawan kodrat gitu, sampai aku harus bisa dibilang berjauhan lah ya dengan seseorang yang itu masih dalam lingkungan keluarga, tapi bukan keluarga orang tua aku, enggak. Kalau sama orang tua aku sampai saat ini justru semakin deket. Itu salah satunya berkat kita senang belajar. Itu benar-benar ini mata harus dipakai, telinga harus dipakai, waktu harus benar-benar dipakai. Itu kudu benar banget. Aku ngerasain banget loh. Justru aku benar-benar ngerasa, aduh alhamdulillah dengan peran waria yang aku jalani sekarang. Bener luar biasa banget gitu. Terus kalau misalnya kan jadi kita jadi tahu gitu di lingkungan kita pemikirannya, bukan kita ngecilinnya sampai sebatas mana, pemahamannya sampai sebatas mana, itu kita jadi tahu, jadi paham gitu. Ya udah, akhirnya kita yang beradaptasi menyesuaikan diri gitu. Ya udah, kita aja yang menyesuaikan diri ibaratnya. Jadi ya dia mau bilang ini itu udah kita iyain, tapi itu sebenarnya kita abaikan gitu. Ya enggak lah, kita sudah berada di posisi pengetahuan yang sudah mendalam dan wawasan yang sudah ini, ya udah kita iyain aja daripada, tahu enggak, kalau orang-orang yang seperti itu kan orang sering yang berdebat, maksa, dan udah ngaco kalau kita respon gitu. Ya udah, kalau sekarang sih udahlah gitu. Kalau lagi mau aja kadang-kadang mau respon, kalau enggak ya udah gitu. Malah lebih banyak bersyukur kita tidak berada di posisi yang kayak dia atau mereka gitu. Dan aku pikir banyak banget orang-orang Indonesia Nusantara ini, apalagi pengetahuan soal Nusantara itu benar-benar sangat mencerahkan, dan orang yang memberikan pencerahan itu ada gitu, ada banget. Tapi proses ya, nggak tiba-tiba kamu ketemunya sama yang ibaratnya udah gitu ya, susah. Kayak aku dulu juga nggak paham aku sampai, tapi aku harus tahu, harus paham dari proses pembelajaran mereka yang luar biasa itu gitu, harus paham sampai akhirnya diikuti dengan niat, jadi akhirnya paham gitu. Jadi kalau ketemu orang yang luar biasa, bersyukur, nambah lagi pengetahuan, nambah lagi wawasan. Itu benar-benar modal kehidupan di dunia. Kudu banget gitu. Banget deh aku kalau yang begini nih, semangat bener loh. Semangat bener asli gitu. Jadi istilahnya kita sama Allah ya, ibaratnya aduh makasih ya Allah, dalam hati makasih ya Allah, ya gitu ya. Kita dapat capaian sampai seluas itu gitu kalau aku ya. Nah, berhubung dengan kita berkaitan dengan pemilu. Nah, kita jadi tahu ibaratnya kita berada di lingkungan sama orang-orang yang pemikirannya A, pemikirannya B, pemikiran C. Ya udahlah, itu bagian dari lingkungan masyarakat. Jadi emang kalau aku sih berpikirnya, pokoknya kudu deh masyarakat Indonesia itu kudu banget berdoa dan mencari mau
mencari guru-guru yang sangat mencerahkan, karena kan sekarang eranya era serba gampang gitu, era serba gampang banget, mau buruk gampang, mau baik gampang, tinggal kita yang memilih, tinggal ceklik gitu, tinggal ngetik, tinggal ini nih, tinggal tek 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 ada. Mau cari pengetahuan yang benar-benar untuk kebaikan ada banyak, dan itu cukup di Indonesia ibaratnya. Nah kayak gitu ya. Jadi ya pokoknya, nah itulah ya, aku sebagai warwerwar sangat-sangat bersyukur menjadi lahir besar di Nusantara ini. Aku maksudnya ketemu walaupun lewat YouTube sama para pencerah gitu. Nah itu ya obrolan hari ini, itu yang bisa aku sampaikan sambil nunggu reda hujan. Kayaknya hujan sudah reda, jadi aku bisa beli nasi bungkus. Ya jangan lupa ya, teman-teman yang mau komentar aja, nggak apa-apa. Terus jangan lupa subscribe juga, like juga, share ke teman-teman gitu. Apalagi teman-teman lingkungan komunitas nih, yang katanya kita satu komunitas LGBTQ, dukung dong supaya video ini juga berkembang, atau sama-sama berkarya dong teman-teman waria. Tunjukkan karya-karya yang positif, karya-karya yang imajinatif, pokoknya karya bahasa apa itu. Nah kayak gitu lah ya. Terus berkarya, sekarang eranya berkarya itu semudah itulah ya. Oke, untuk selanjutnya nanti kita ketemu di video bersama Budi Cinta selanjutnya. Bye bye.